Hey everyone! Sepanjang sejarah, pasukan militer telah mencoba untuk mengalahkan musuh dengan mengembangkan senjata yang lebih kuat dan efektif daripada sebelumnya. So, kali ini kita akan melihat 8 peralatan militer paling tidak biasa yang pernah dirancang. Stay tuned! Personal Detectors. Medan yang berbeda menimbulkan tantangan baru bagi pasukan yang beroperasi di suatu wilayah. Salah satu masalah yang terbesar yang sering dihadapi selama perang di Vietnam adalah wilayahnya yang tertutup hutan sehingga hampir tidak mungkin untuk mendeteksi di mana orang berada. Itulah mengapa keputusan dibuat untuk menutupi area dengan dedaunan luas dengan bahan kimia dan kemudian membakarnya. Tetapi ini bukan satu-satunya teknik yang digunakan. Militer Amerika Serikat juga menemukan perangkat yang disebut personal detectors atau juga biasa disebut pelacak orang yang dapat dipakai sebagai ransel atau dipasang ke helikopter. Alat ini akan mendeteksi bahan kimia yang diproduksi oleh manusia seperti amonia dalam keringat dan air seni. Dalam beberapa kasus di udara, alat pelacak ini digunakan setiap hari karena kemampuannya untuk menangkap asap sehingga berguna dalam mendeteksi asal api dari senjata kecil. Namun, pada akhirnya para musuh militer mengembangkan tindakan balasan seperti menggantungkan ember lumpur dan urin di pepohonan untuk membuat deteksi palsu. That's why personal detectors hampir dianggap tidak berguna. Vespa 150 Tab. Pertama kali dibuat di tahun 1950-an untuk dipakai oleh militer Prancis. Vespa 150 Tab mungkin menjadi salah satu kendaraan paling tidak biasa yang pernah dirancang untuk pertempuran. Itu pada dasarnya adalah skuter Vespa, tetapi dimodifikasi seperti rangka yang diperkuat dengan senapan Recoilless berukuran 75 mm. Idenya adalah bahwa skuter akan diterjunkan berpasangan dan didampingi oleh tim 2 orang. Dengan salah satu dari mereka membawa senapan dan yang lainnya membawa amunisi. Alat pembidik yang terpasang di skuter itu dimaksudkan untuk dilepas dan dipasang ke tripod sebelum digunakan. Juga dikenal sebagai skuter bazooka. Mereka memiliki kecepatan 60 km per jam dan 600 diantaranya diproduksi antara tahun 1956 dan 1959. Mereka juga mempunyai fungsi ganda sebagai perangkat serudukan potensial untuk menjatuhkan kendaraan lain dalam upaya terakhir mencegah serangan. Nyatanya, skuter ini tidak pernah digunakan dalam pertempuran meski terbilang sangat efektif. ZIL 2906. Negara-negara yang mencakup wilayah luas dengan berbagai iklim dan bioma hampir tidak mungkin untuk mengembangkan senjata dan mesin yang beroperasi dengan baik. Misalkan saja tank yang sering dipasang kembali untuk memungkinkannya berfungsi dalam kondisi yang jauh lebih panas atau lebih dingin. Tetapi bagaimana jika kalian memerlukan kendaraan respons cepat? Itulah tantangan yang dihadapi insinyur Soviet selama Perang Dingin. Karena para pejabat tidak pernah yakin kemana mereka selanjutnya perlu mengirim pasukan militer untuk mempertahankan wilayah mereka. Mereka akhirnya menemukan solusi, yaitu kendaraan yang tidak biasa yang disebut ZIL 2906. Alih-alih menggunakan roda atau trek, kendaraan ini digerakkan oleh sekrup besar di kedua sisinya. ZIL 2906 dibawa di belakang truk yang bergerak di jalan dengan kecepatan hingga 50 mil atau 80 km per jam. Setelah mencapai jarak yang cukup jauh, kendaraan ZIL 2906 seberat kurang lebih 2 ton tersebut melakukan misinya dan mampu melaju dengan kecepatan hingga 60 km per jam melalui air. 20 km per jam melalui rawa dan 45 km per jam melalui salju, di mana jauh lebih cepat daripada kendaraan lain yang tersedia pada saat itu. Legit Squad Support System.
Hewan telah memainkan peran di media perang selama berabad-abad. Ada yang untuk membawakan peralatan, melacak bahan peledak atau jebakan, dan bagi para tentara untuk ditunggangi. Hal ini menjadi semakin dipertanyakan secara etis karena sangat beresiko cedera atau kematian, bahkan tanpa memahami hal tersebut. Itulah bagian dari alasan mengapa Korps Marinir Amerika Serikat mulai mencari alternatif lainnya. Pada akhir tahun 2000-an, penelitian Pentagon yang dikenal sebagai DARPA bekerja pada sebuah proyek yang bekerja sama dengan para ahli robot dinamika Boston. Mereka menciptakan perangkat yang disebut sebagai Leg Squad Support System yang tampak seperti bagal tanpa kepala. Robot dirancang untuk dapat membawa beban hingga sekitar 181 kilo dan mengikuti pasukan melalui berbagai jenis medan yang berbeda. Pada tes awal, robot ini mulai menunjukkan kecanggihan yang secara signifikan meringankan beban yang harus dibawa oleh pasukan sehingga meningkatkan efektivitas medan perang mereka. Namun, beberapa masalah pun mulai muncul, seperti kebisingan yang dihasilkan oleh mesin yang dibutuhkan untuk menyalakan sistem, dan pertanyaan tentang bagaimana perbaikan dapat dilakukan jika terjadi kerusakan di lapangan. Akhirnya, proyek ini pun dibatalkan, tetapi sangat mungkin untuk dicoba lagi di masa mendatang setelah teknologi cukup maju untuk membuatnya menjadi lebih layak.